Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap semangat dan bahagia selalu dalam ridho Allah, amin. Hari ini kita akan melanjutkan materi belajar kita kelas 9 tentang bangun ruang sisi lengkung, yaitu tentang tabung, kerucut, bola, dengan submateri hari ini yaitu khusus tentang tabung dan aplikasinya. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, mengidentifikasi bangun tabung dan unsur-unsurnya. Yang kedua, menentukan luas permukaan dan volume tabung, dan yang ketiga, menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan tabung. Kita masuk ke materinya, yaitu yang pertama, A. Unsur-unsur tabung. Nah, tabung nama lainnya adalah silinder. Tabung merupakan bangun ruang sisi lengkung yang dibentuk oleh dua lingkaran identik yang sejajar dan selimut tabung yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Oke, perhatikan gambar yang ada di sini. Ada unsur-unsur tabung. Di sini ada tabung itu memiliki 3 sisi, yaitu 2 sisi datar yang berbentuk lingkaran, yaitu sisi alas dan sisi atasnya berupa tutup tabung. Kemudian ada juga sisi lengkung yang merupakan selimut tabung. Nah, tabung juga memiliki 2 rusuk yang berupa keliling lingkaran alas dan keliling lingkaran atas. Tabung tidak memiliki titik sudut, dan kemudian tabung juga memiliki tinggi tabung yang merupakan jarak antara sisi alas dan sisi atas. Nah, karena sisi alas dan tutupnya merupakan lingkaran, maka unsur-unsur tabung juga memiliki besar jari-jari dan diameter lingkaran tabung. Selanjutnya, perhatikan di sini ada jaring-jaring tabung. Apa itu jaring-jaring? Yaitu bentuk bidang datar yang membentuk bangun ruang tabung tersebut. Di sini ada lingkaran yang berupa alas dengan jari-jari tertentu. Kemudian ada selimut tabung yang berbentuk persegi panjang dengan panjangnya sepanjang jari-jari lingkaran alas. Selanjutnya ada lagi bidang atas yang berupa tutupnya dengan jari-jari sama identik dengan bidang alas tabung yang berbentuk lingkaran. Selanjutnya di sini ada poin B, luas permukaan tabung. Bagaimana menghitungnya? Perhatikan di sini dari jaring-jaring tabung yang membentuk tabung, bangun ruang tabung tersebut. Kalian perhatikan bahwa di sini ada lingkaran alas luas, rumusnya yaitu pi R kuadrat. Kemudian ada lagi selimut tabung yang berupa persegi panjang dengan panjangnya adalah berupa keliling lingkaran dengan rumus 2 kali pi kali R. Selanjutnya ada lagi tinggi tabung. Selanjutnya lagi ada bidang atas dengan luas sama dengan bidang alas. Maka luas permukaan tabung seluruhnya adalah 2 kali luas alas ditambah luas selimut tabung. Kita substitusikan rumus yang ada menjadi 2 kali pi R kuadrat ditambah 2 kali pi kali R, kemudian kali lagi dengan T. Selanjutnya kita bisa menyederhanakannya. Di sini ada unsur yang sama yaitu 2 kali pi kali R. Kita kalikan dengan dalam kurung R ditambah T satuan persegi karena berupa luas ya, jadi kita gunakan satuan persegi. Di sini ada lagi luas permukaan tabung tanpa tutup. Perhatikan gambar yang ada bahwa tabungnya tanpa tutup, jadi kita cukup menambahkan luas alas ditambah dengan luas selimut tabung. Menjadi kita substitusikan luas alas pi kali R kuadrat ditambah 2 kali pi kali R dikali T. Selanjutnya kita bisa dapatkan rumus menjadi pi kali R dikali lagi dalam kurung R ditambah 2 kali T dalam satuan persegi. Kita lihat lagi di sini ada bagaimana menentukan luas permukaan tabung. Ada contoh soalnya, ada gambar 3 buah tabung dengan ukuran yang berbeda. Perhatikan di sini untuk menghitung luas permukaan tabung yang pertama, perhatikan apa yang diketahui dulu, bahwa dari gambar yang ada diketahui jari-jarinya adalah 5 cm dan tinggi tabungnya adalah 7 cm. Maka luas permukaannya kita substitusikan ke dalam rumus yaitu 2 kali pi kali R dalam kurung dikali lagi dengan R ditambah T menjadi 2 kali pi dikali lagi 5 dikali lagi dalam kurung 5 ditambah 7, hitung menjadi 10 pi dikali 12 menjadi 120 pi. Atau bisa juga kalian hitung menjadi substitusikan, ganti nilai pi nya 3,14, kita dapatkan angka di 376,8 cm persegi. Kita lanjut ke contoh yang nomor 2. Yang di tengah gambarnya ada tabung dengan
jari-jarinya 3 cm, kemudian tinggi tabungnya 14 cm. Tabung ini perhatikan gambarnya tanpa tutup, jadi kita gunakan rumus menghitung luas permukaan tabung yang tanpa tutup, dimana yaitu luas alas ditambah dengan luas selimut tabung. Kita substitusikan ke dalam rumusnya menjadi Pi kali R dikali lagi dalam kurung R ditambah 2 kali T. Selanjutnya substitusikan angka R-nya 3 dan tingginya 14. Kita dapatkan angka di Pi kali 3 dalam kurung 3 ditambah 2 kali 14. Kita hitung menjadi 3 Pi dikali 31. Kita dapatkan angka selanjutnya 93 Pi, atau menjadi kita ganti Pi-nya 3,14, kita dapatkan angka di 292,02 cm persegi. Ngerti ya? Kita lanjut ke contoh yang nomor 3. Perhatikan gambar yang ada. Di sini tabungnya tabung penuh ya, dengan diameternya yaitu 20 desimeter, kemudian dengan tingginya adalah 10 desimeter. Kita selesaikan bagaimana dari keterangan yang ada. Luas permukaannya menjadi 2 Pi kali E dikali lagi dalam kurung R ditambah T. Substitusikan angka yang ada menjadi 2 kali Pi kali 10 dikali lagi dalam kurung R-nya 10 ditambah T-nya 10 menjadi 20. Kita hitung lagi bahwa 20 Pi kali 20 menjadi 400 Pi, atau ganti Pi-nya dengan 3,14, kita dapatkan angka lain yaitu di 1256 desimeter persegi. Kita masuk ke poin C yaitu volume tabung. Di sini rumus untuk menentukan volume tabung yaitu hasil perkalian dari luas alas dengan tinggi tabung. Jadi perhatikan di sini ada luas alas, kemudian ada tinggi tabung. Maka kalau kita mengalihkan luas alas dengan tinggi tabungnya, kita akan mendapatkan nilai untuk volume atau isi tabung tersebut. Nah, di sini menjadi rumus volumenya adalah Pi R kuadrat dikali T dalam satuan kubik. Oke, kita masuk ke contohnya yaitu tentukan volume tabung di bawah ini. Di sini ada 2 buah tabung. Yang pertama dengan jari-jarinya 14 cm dan tinggi tabungnya adalah 10 cm. Bagaimana menghitung volumenya? Perhatikan dari keterangan yang ada diketahui jari-jari 14 dan T sama dengan 10 cm. Kita masukkan ke rumus volume tabung Pi kali R kuadrat kali T sama dengan Pi kali 14 kuadrat kali 10 menjadi, kita dapatkan angka di 1960 Pi, atau bisa juga kita substitusikan nilai Pi-nya menjadi 1960 dikali 22/7, kita dapatkan angka yang lain yaitu di 6160 cm kubik. Nah, kita lihat lagi contoh yang kedua. Di sini ada lagi tabung dengan ukuran diameternya 10 meter, kemudian tingginya 8 meter. Menghitung volumenya bagaimana? Kita dari keterangan yang diketahui dengan diameternya 10 berarti jari-jarinya adalah 10 bagi 2 yaitu 5 meter dan tinggi tabungnya adalah 8 meter. Kita masukkan ke rumus volume menjadi Pi kali R kuadrat kali T yaitu di Pi kali 5 kuadrat dikali 8. Kita dapatkan angka di 200 Pi, atau sama dengan 200 kali 3,14 sama dengan 628 meter kubik. Kita lihat lagi di sini ada pertanyaan lain yang berhubungan dengan tabung. Di sini mencari unsur lain selain volume dan luas permukaan tabung. Dicontohkan di sini soal yang pertama, tentukan panjang dari unsur tabung yang ditanyakan. Perhatikan gambar yang pertama. Di sini tabung ini diketahui adalah tabung dengan volumenya yaitu 600 Pi cm kubik. Kemudian apalagi yang diketahui yaitu panjang diameternya yaitu 20 cm. Yang ditanyakan adalah tinggi tabung. Bagaimana penyelesaiannya? Perhatikan langkahnya. Dari keterangan yang ada yaitu dengan diameter 20 berarti jari-jarinya adalah 20 bagi 2. Kita dapatkan angka di 10 cm. Bagaimana menghitung T-nya? Kita substitusikan rumus dengan nilai volume yang diketahui yaitu menjadi bahwa volume tabung yang besarnya 600 Pi itu kita substitusikan menjadi persamaan Pi R kuadrat kali T sama dengan 600 Pi. Selanjutnya kita
Sederhanakan, hilangkan unsur Pi-nya, mendapatkan angka di 10 kuadrat kali T sama dengan 600. Kita hitung menjadi 100 T di luas kiri sama dengan 600. Kita dapatkan angka untuk tingginya adalah sebesar 600 dibagi 100, yaitu 6 cm. Kita lihat lagi di contoh yang kedua. Di sini diketahui sebuah tabung dengan tingginya adalah posisinya horizontal dengan tingginya adalah 13 cm dan luas permukaan tabung di sini adalah 528 pi cm persegi. Nah, yang ditanyakan di sini adalah panjang jari-jari tabung tersebut. Bagaimana penyelesaiannya? Oke, dari yang diketahui dengan T 13 cm kemudian luas permukaannya 528 pi, kita ingat kembali rumus luas permukaan tabung seluruhnya yaitu 2 pi kali R, kemudian selanjutnya kalikan lagi dengan dalam kurung R ditambah T sama nilainya dengan 528 pi. Oke, kita sederhanakan menjadi kita bagi kedua buah ruas dengan 2 pi, kita dapatkan angka di R kali dalam kurung R ditambah 13 sama dengan 264. Langkah berikutnya adalah kalian harus memindahkan angka di sebelah kanan ke ruas sebelah kiri. Kita dapatkan persamaan menjadi R kuadrat ditambah 13R dikurang 264 sama dengan 0. Dari persamaan R kuadrat ditambah 13R dikurang 264 sama dengan 0, kita buat dalam bentuk pemfaktoran. Ingat kembali pelajaran kelas 7 menjadi dalam kurung R dikurang 11 dikali dalam kurung R ditambah 24 sama dengan 0. Nah, karena kita akan menghitung mendapatkan panjang yang nilainya positif, kita dapatkan di R dikurang 11 sama dengan 0. Kita dapatkan jari-jarinya sebesar nilainya yaitu 11 cm. Ya, kita lanjut ke poin D yaitu aplikasi konsep tabung. Contoh yang pertama, sebuah kaleng tanpa tutup berdiameter 14 cm. Jika tinggi kaleng 35 cm, tentukan luas seng yang diperlukan untuk membuat kaleng tersebut. Perhatikan di sini dari keterangannya bisa digambarkan kalengnya berbentuk tabung tanpa tutup. Di sini dengan diameter 14 cm dan tinggi 35 cm. Bagaimana penyelesaiannya? Dari keterangan yang didapat bahwa jari-jarinya adalah diameter bagi 2, kita dapatkan angka di 7 cm. Nah, luas tabung tanpa tutup adalah luas alas ditambah luas selimut. Nah, ingat kembali rumusnya yaitu pi kali E dikali dalam kurung R ditambah 2 kali T sama dengan kita substitusikan R-nya 7 dan tingginya 35 menjadi pi kali 7 dikali lagi dalam kurung 7 ditambah 2 kali 35. Kita dapatkan angka di 7 pi dikali 77 sama dengan 539 pi, atau 539 kali pi nya ganti dengan angka 22/7, kita dapatkan nilai di 1694 cm persegi. Jadi luas seng yang diperlukan untuk membuat tabung di atas adalah 1694 cm persegi. Kita lanjut ke contoh nomor 2. Gambar di bawah adalah penampang melintang dari saluran air atau gorong-gorong yang panjangnya 490 meter. Berapa liter volume air dalam gorong-gorong tersebut jika kedalaman air mencapai 60 cm? Oke, perhatikan gambar yang ada. Dari keterangan kita dapatkan bahwa misalkan ini penampang melintang saluran air tersebut dengan diameter 120 cm dan tinggi kedalaman air mencapai 60 cm, kita dapatkan angka di tengah-tengah sini yaitu berupa jari-jari lingkaran sepanjang 60 cm. Nah, karena kita akan menghitung dalam satuan meter, maka kita akan merubah panjangnya diameter 120, kita dapatkan jari-jarinya yaitu 120 bagi 2 yaitu 60 cm. Kita ubah satuannya, kita dapatkan angka di 0,6 meter dan tinggi dari ataupun panjang dari saluran gorong-gorong itu adalah 490 meter. Kita langsung masukkan ke volume air setengah gorong-gorong, karena terisi hanya separuhnya, maka kita kalikan setengah dari volume tabung yang utuh. Kita dapatkan angka di setengah kali pi
kali R kuadrat kali T. Nah, kita substitusikan jari-jarinya, kemudian tingginya, kita dapatkan angka di setengah kali pi kali 0,6 kuadrat dikali lagi dengan 490. Kita hitung menjadi 277,2 meter kubik. Jadi volumenya adalah 277,2 meter kubik. Karena yang ditanyakan dalam satuan liter, maka kita ubah bahwa ingat kembali 1 liter itu sama dengan 1000 meter kubik. Kita kalikan dengan 1000, kita dapatkan angka di 277.200 liter. Ngerti ya? Kita lanjut ke contoh nomor 3. Sebuah kaleng susu memiliki luas alas sama dengan luas selimut. Jika diameter kaleng 12 cm, maka volumenya adalah, bagaimana penyelesaiannya? Perhatikan, dari keterangan di atas diketahui diameternya adalah 12 cm, berarti jari-jarinya adalah 12 bagi 2, yaitu 6 cm. Dari keterangan yang diketahui bahwa luas alas sama dengan luas selimut, kita substitusikan ke rumusnya, yaitu pi R kuadrat sama dengan 2 kali pi kali R kali T. Nah, di sini ada dua unsur yang sama, yaitu kita sederhanakan dibagi dengan pi R, kita dapatkan di sini R sama dengan 2 kali T, yaitu T sama dengan R dibagi 2, kita substitusikan R-nya yaitu 6, jadi 6 bagi 2 yaitu 3. Jadi dengan tinggi 3 kita bisa menghitung volume kaleng menjadi, masukkan ke rumus volume tabung, pi kali R kuadrat kali T sama dengan pi kali 6 kuadrat kali 3. Selanjutnya kita dapatkan angka di 108 pi cm kubik, atau kalau mau menghitung bisa digantikan pi-nya dengan 3,14 atau 22/7. Contoh nomor 4, perhatikan di sebuah SPBU, Pak Roni mengisi penuh 3 drum minyak tanahnya yang berukuran panjang diameter 8,4 desimeter dan tinggi 12 desimeter. Jika harga minyak tanah itu Rp6.000 per liter, maka berapa total harga yang harus ia bayar? Bagaimana penyelesaiannya? Diketahui dari keterangan di atas diameternya adalah 8,4 desimeter dan kita dapatkan bahwa jari-jarinya adalah 8,4 bagi 2 yaitu 4,2. Selanjutnya tinggi diketahui di sana adalah 12 desimeter. Maka untuk volume 1 drum minyak tanah, masukkan ke rumus volumenya yaitu pi R kuadrat kali T sama dengan 22/7 kali 4,2 kuadrat kali lagi dengan 12 sama dengan 665,28 desimeter kubik. Selanjutnya kita kalikan 3 untuk 3 drum menjadi 3 kali 6, 65,28, yaitu kita dapatkan angka di 1995,84 desimeter kubik. Nah, karena 1 liter itu nilainya sama dengan 1 desimeter kubik, maka harga yang harus kita bayar adalah langsung saja 1995,84 liter kali dengan Rp6.000. Kita dapatkan angka di Rp11.975.040. Ngerti ya? Kita lanjut ke contoh berikutnya nomor 5. Ada irisan tabung, digambarkan di sini ada irisan tabung, misalkan terdapat suatu tabung dengan jari-jari R cm dan panjangnya adalah T cm. Kemudian tabung tersebut dijadikan irisan tabung dengan memotong tabung tersebut menjadi 2 bagian yang sama persis dari atas ke bawah. Tentukan rumus untuk menghitung luas irisan tabung tersebut. Perhatikan gambar yang ada. Dari keterangan gambar diketahui luas permukaan setengah tabung tersebut adalah 2 kali luas sisi alas ditambah luas selimutnya dan kemudian ditambah lagi luas sisi datar tegaknya. Nah, di sini menjadi 2 kali luas sisi alas adalah setengah dari luas lingkaran menjadi 2 kali setengah pi R kuadrat. Kemudian luas selimutnya juga adalah setengah dari 2 kali pi kali R dikali dengan tinggi. Nah, untuk luas sisi datarnya berupa panjangnya adalah berupa 2 kali jari-jari atau diameter, kemudian kalikan tingginya. Nah, kita hitung sederhanakan dapat yaitu pi R kuadrat ditambah pi R kali T ditambah lagi 2R dikali T. Nah, dari
keterangan yang didapat, kita bisa menyederhanakan rumus untuk luas irisan tabung tersebut adalah Pi kali R dikali lagi dalam kurung R ditambah T ditambah lagi dengan 2 kali R kali T. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir. Di sini soal nomor 6, model soal PISA. Diketahui perusahaan X akan memasang 3 buah jenis iklan di sebuah tempat yang berbentuk tabung. Ukuran poster dan tempat iklan seperti pada gambar di bawah ini. Nah, bila perusahaan tersebut ingin memasang salah satu jenis iklan saja, jenis iklan manakah yang dapat dipasang terbanyak pada tempat reklame tanpa tumpang tindih, dan hitung berapa jumlah iklan yang terpasang tersebut. Oke, bagaimana penyelesaiannya? Perhatikan gambar yang diketahui. Yang pertama yang ditampakkan di sini adalah tabung reklame atau tempat untuk menempel iklan-iklan yang sudah disiapkan oleh perusahaan. Di sini juga ditunjukkan ada 3 buah iklan. Iklan yang pertama dengan ukuran 90 cm dikali 80 cm. Iklan yang kedua berbentuk 85 cm dikali 85 cm, berarti berbentuk persegi. Dan iklan yang ketiga panjangnya yaitu 120 cm dikali 50 cm. Nah, kita akan menentukan iklan manakah dari ketiga iklan ini yang paling banyak bisa dipasang di papan reklame yang berbentuk tabung. Nah, langkah yang harus kalian lakukan adalah menghitung selimut tabung menjadi tempat untuk menempel iklan. Perhatikan dari gambar ini kita dapatkan nilai bahwa untuk diameternya adalah 4,2 meter dan tinggi tabung adalah 5,65 dikurang 1,4 meter, yaitu di 4,25 meter. Ya, kita sederhanakan dalam satuan senti menjadi 425 cm. Nah, kita bisa menghitung panjang selimut tabung. Untuk menghitung papan reklamenya didapatkan di angka Pi kali D, yaitu 22 per 7 kali 4,2 sama dengan 13,2 meter sama dengan 1320 cm. Nah, perhatikan gambar selimut tabung yang ada di sini. Dari keterangan yang sudah kita dapat bahwa panjang selimut tabung sepanjang 1320 cm, kemudian tinggi tabung adalah 425 cm. Dengan keadaan panjang pada selimut tabung dan lebar iklan juga sudah kita ketahui, kita bisa menghitung berapa banyak iklan masing-masing yang bisa kita letakkan. Nah, di sini untuk iklan nomor 1, perhatikan yang harus kalian lakukan adalah menghitung panjang selimut dibagi dengan panjang iklan. Jadi nanti 1320 dibagi 90, kita dapatkan angka di 14,67. Kita harus membulatkannya menjadi 14 buah iklan. Selanjutnya kita bandingkan lagi tinggi pada selimut dengan tinggi iklan yang pertama. Kita dapatkan angka di tinggi selimut dibagi tinggi iklan menjadi 425 dibagi 80 di angka 5,3. Kita bulatkan menjadi 5. Nah, dari keterangan ini kita bisa memasang iklan nomor 1 sebanyak 14 kali 5, yaitu 60. Selanjutnya untuk iklan yang kedua, perhatikan panjang pada selimut 1320 kita bagi dengan panjang pada iklan yang kedua yaitu 85. Kita dapatkan angka di 15,5. Kita bulatkan menjadi 15 karena tidak boleh bertumpang tindih. Selanjutnya untuk tinggi selimut 425 kita bagi lagi dengan tinggi iklan yang kedua yaitu 85. Kita dapatkan angka di 5. Nah, di sini dengan angka yang ada kita bisa menghitung bahwa banyak iklan yang bisa dipasang adalah 15 kali 5 yaitu 75. Nah, sekarang untuk iklan yang nomor 3 kita bagi panjang selimut 1320 cm menjadi dibagi dengan 120 cm menjadi
angkanya yaitu 11, dan tinggi selimut 425 dibagi dengan tinggi iklan yang ketiga yaitu 50 menjadi 8,5, kita bulatkan menjadi 8. Nah, dengan keadaan ini kita bisa menentukan jumlah iklan yang bisa dipasang yaitu 11 kali 8, yaitu dapatnya angka di 88. Dengan keterangan yang ada kita bisa menjawab pertanyaan, yaitu bahwa iklan yang bisa dipasang terbanyak yaitu iklan nomor 3 dengan jumlah 88 iklan. Oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Silakan disimak ulang bagi yang belum paham. Tugas dan latihannya kerjakan sesuai dengan yang ada pada gambar. Selamat belajar, semoga sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.